Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, teman-teman peserta, panelis, dan seluruh panitia yang berbahagia pagi ini atau siang ini. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di Liga Debat Mahasiswa IDN Time 2025 dalam rangka menyemarakkan ulang tahun ke-11 IDN Time Voice of Millennial and Gen Z. Liga debat dengan tema besar keberlanjutan bumi di tangan Gen Z, yes or no. Bertujuan memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, keterampilan public speaking bagi mahasiswa di seluruh Indonesia. Kebetulan yang mengikuti sekarang adalah 16 kampus di Indonesia. Saya Zufrotul Abidin sebagai moderator, teman-teman yang akan memandu jalannya debat pada babak perempat final yang keempat atau terakhir siang ini. Dan senang sekali tentunya semua bisa hadir tepat waktu di ruang Zoom ini. Terlebih dahulu saya akan menyapa panelis kita yang senantiasa membersamai kita bersama untuk adu argumentasi dan belajar bersama ya teman-teman. Ada Kak Ari Restika Utami dari Yayasan Indonesia Cerah. Kak Ari, kalau belum gabung saya lanjutkan. Kak Enda Grimonia dari New Energy Nexus Indonesia. Kak Enda, Iya, halo Mas. Selamat siang semuanya. selamat siang Kak Enda. Berikutnya ada Mas Prigi Arisandi, founder Ekoton. Selamat siang Mas Prigi. Mas Prigi udah tampak bergabung belum? Baik, Mas Prigi nanti menyusul. Sekarang kita giliran menyapa kedua tim hebat kita siang ini. Di posisi tim pro ada Universitas Hasanuddin, Makassar. Bagaimana kabarnya teman-teman dan ketuanya mohon memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggotanya. Silakan. Halo semuanya, halo Bapak dan Ibu Dewan Juri. Em, Perkenalkan kami dari tim Pro dari Universitas Hasanuddin. Saya Abdul Salam Saputra dari program studi ilmu komunikasi, ditemani oleh dua orang teman saya. Ada Muhammad Hafiz Hawari dari Prodi Hubungan Internasional dan ada Nazal Amin Firdaus dari program studi ilmu hukum. Terima kasih. Terima kasih kembali. Dan tim kontra ditempati Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Bagaimana kabarnya teman-teman bisa diperkenalkan oleh ketua timnya. Baik, Silakan. terima kasih Pak Abidin. Selamat siang teman-teman semuanya, panelis, panitia, dan teman-teman dari Unhas. Perkenalkan, saya Andra Salmani Ramdan. Saya kebetulan juga sama Mas Abdul Salam ya, sama-sama dari ilmu komunikasi. Di sini saya nggak sendiri, ditemani sama rekan-rekan saya. Boleh perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Putri Anisha Faradiba dari Program Pendidikan Ilmu Politik. Dan saya Muhammad Khairul Umam dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Oke, salam kenal semuanya dan dua tim sudah memperkenalkan diri dan penuh semangat juga. Tadi sudah ada yang saling sapa juga, karena ini udah perempat final. Nah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan sedikit soal mosi dan juga nanti teknis debat di perempat final ini. Nah, untuk mosi debat kali ini, subsidi bahan bakar fosil harus dihapus secara bertahap untuk mempercepat transisi energi hijau di Indonesia. Saya ulangi ya, subsidi bahan bakar fosil harus dihapus secara bertahap untuk mempercepat transisi energi hijau di Indonesia. Itu mosi siang ini. Dan sesi debat akan berlangsung 4 sesi seperti sebelumnya. Dan operator bisa memaparkan, bisa menampilkan ya slide-nya bahwa sesi pertama
itu ketua tim ada waktu 4 menit membuka dan menyampaikan argumen utamanya. Kemudian anggota tim kedua 3 menit juga menambahkan argumen pendukung. Lalu berikutnya 3 menit menyimpulkan mosi debat. Ini untuk tim pro. Kemudian sesi kedua, nah ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jika sesuai komando saya nanti ya, bahwa siapa yang saya tunjuk dari tim mana, maka itu yang akan memberikan argumentasi dan pertanyaan. Jadi di sini ada interaktif, saling sanggah dan tanya jawab. Tim pro 5 menit, diberikan waktu 5 menit menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Artinya mosi maksudnya adalah argumentasi dari tim kontra dan memberikan 2 pertanyaan ke tim kontra. Dan berikutnya adalah tim kontra menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan dari tim pro. Lalu tim kontra lagi, ya kan, menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Lalu terakhir tim pro menanggapi sanggahan dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh tim kontra. Kemudian sesi ketiga, pertanyaan yang diberikan oleh panelis, masing-masing panelis memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro maupun tim kontra, atau ada yang memborong nanti ya kan, dari 3 panelis ini ada perwakilan misalnya 2 atau 1 dipersilahkan. Dan tim pro dan kontra diberi 6 menit untuk per tim ya, baik tim pro maupun kontra itu 6 menit masing-masing untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dari panelis. Dan sesi terakhir, sesi 4, ini adalah closing argument. Setiap tim menyampaikan closing argument dan fokus pada argumentasi yang meyakinkan tentang visi atau mosinya. Kemudian tidak menyanggah. Nah, ini tidak ada di sini porsi menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Baik, berikutnya sebelum kita mulai ada berfoto ya. Ini saya serahkan ke operator. Baik, dipersilakan untuk menyalakan video. Oke, siap teman-teman. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, silakan dilanjutkan Mas Abidin. Baik, terima kasih Mas Risang dan tim operator. Untuk kali ini 2 tim sudah siap, Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Surabaya. Dan langsung saja kita mulai sesi pertama teman-teman. Ini babak perempat final terakhir yang menentukan siapa dari 2 tim ini yang akan melaju ke semifinal Liga Debat Mahasiswa IDN Time 2025. Sekarang saya berikan kesempatan kepada tim pro dari Universitas Hasanuddin untuk menyampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Dalam melakukan percepatan transisi energi hijau, ada 2 aspek paling penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, yakni aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan. Maka dari itu, isu pertama yang akan saya angkat dalam pidato saya adalah isu ekonomi terlebih dahulu, mengapa subsidi merugikan secara fiskal dan menghambat transisi energi hijau. Dewan Juri, beberapa negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi untuk mencapai net zero emission yang tertuang di Paris Agreement pada tahun 2015. Dalam melakukan transisi ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan rancangan Just Energy Transition Partnership, Indonesia diproyeksikan membutuhkan sekitar 97 miliar dolar dalam 8 tahun untuk melakukan transisi energi. Sementara, di sisi lain, kebergantungan kita pada bahan bakar fosil membuat penganggaran cukup sulit. Alasannya adalah karena pertama, biaya subsidi bahan bakar fosil terus meningkat.
Kemenkeu mencatat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap subsidi dan kompensasi BBM yang sebesar 38 triliun pada tahun 2018 menjadi sekitar 322 triliun pada tahun 2022, dan data ini menunjukkan bahwa subsidi terhadap BBM membebani APBN secara masif dan terus bertambah setiap tahunnya, dan hal ini didukung dengan data pembelian kendaraan dari PPS yang jumlahnya mencapai bertambah 5 juta unit per tahun, juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang mencapai 28 juta orang dalam 10 tahun terakhir. Ini membuat kebutuhan terhadap bahan bakar fosil meningkat, sehingga subsidi yang dibutuhkan akan semakin banyak dan terus membengkak. Alasan kedua adalah berdasarkan laporan ISSD pada tahun 2022, sekitar 94% dari dukungan energi pemerintah dialokasikan untuk batu bara, minyak, dan gas. Sementara sisanya hanya dialokasikan untuk energi hijau. Hal ini membuat energi alternatif selalu kalah secara kompetitif di pasaran karena harga dari bahan bakar fosil menjadi sangat murah, bahkan lebih murah dari biaya produksinya. Padahal, Comprehensive Investment and Policy Plan yang disusun oleh pemerintah Indonesia menjabarkan bahwa dari total 97 miliar dolar proyeksi anggaran transisi energi yang dibutuhkan, kita sebenarnya hanya bisa mengakomodasi 55%, sementara 45% sisanya diharapkan datang dari sektor eksternal. Disinilah letak masalahnya. Karena rendahnya permintaan dan minat terhadap energi bersih akibat murahnya energi fosil, insentif investor untuk berinvestasi kepada energi baru semakin rendah karena dianggap tidak terlalu menguntungkan akibat segmentasi pasar yang kecil. Jadi kesimpulannya, subsidi ini bukan hanya mengurangi kapasitas fiskal negara secara internal karena mengeruk APBN, namun juga sekaligus mengurangi minat terhadap energi hijau oleh masyarakat dan industri, yang berimplikasi pada kurangnya keinginan investasi terhadap energi hijau dari eksternal, dan maka dari itu secara ekonomi telah terbukti bahwa subsidi bahan bakar fosil menghambat secara signifikan transisi energi hijau. Isu kedua saya soal lingkungan. Saat pemerintah memberikan subsidi yang besar pada bahan bakar fosil, maka penggunanya juga akan terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara berasal dari kendaraan dan juga PLTU berbahan bakar fosil yang menyumbang 78% pencemaran udara. Hal ini menyebabkan pertama, polusi domestik yang menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang menurun, membuat orang tidak produktif dan terkena berbagai macam penyakit, khususnya penyakit pernapasan seperti ispa massal yang terjadi di Jakarta pada tahun 2023 lalu, yang berdasarkan data Kemenkes meningkat 4 kali lipat dibanding saat masa pandemi. Kedua, ini menciptakan kenaikan suhu, membuat sekitar 239.000 hektar sawah gagal panen, produksi padi juga menurun sebanyak 768.000 ton berdasarkan Litbang Kompas pada tahun 2023, yang membuat petani di Indonesia semakin sengsara. World Bank di tahun yang sama juga mencatat penurunan 17 hingga 19% pendapatan nelayan akibat kenaikan suhu laut sebesar 0,3 derajat Celcius yang membuat nelayan di Indonesia semakin miskin. Sehingga berdasarkan aspek ekonomi dan lingkungan, subsidi bahan bakar fosil ini telah terbukti menghambat secara signifikan transisi energi hijau dan memperpanjang kerusakan lingkungan yang merugikan berbagai macam aktor. Dan inilah alasan kenapa kita akan menghapuskan subsidi ini secara bertahap, yang akan dijelaskan efektivitasnya oleh pembicara kedua kami. Kemudian, seperti apa mekanisme penghapusan subsidi di sisi kita? Satu, kita akan melakukan pengurangan subsidi dengan tetap memperhatikan dampak ekonominya. Dengan kata lain, pemerintah tetap memperhatikan problem tentatif, seperti jika ada krisis ekonomi, inflasi global, atau pandemi yang tiba-tiba terjadi. Maka kita akan menyesuaikan kebijakannya dengan keadaan-keadaan tersebut. Dua, penghapusan subsidi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pada kota metropolitan terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan bahwa ketika penghapusan subsidi, masyarakat memiliki alternatif. Misalnya, bensin pada kendaraan pribadi dapat disubstitusikan dengan penggunaan transportasi publik atau bahkan kendaraan listrik karena charging station lebih aksesibel di kota metropolitan. Mari melangkah ke argumen selanjutnya bahwa penghapusan subsidi lebih efektif dalam mendorong perubahan gaya masyarakat secara kolektif dan masif kepada penggunaan energi hijau terbarukan. Melalui proposal kami akan melakukan redistribusi anggaran yang semula digunakan untuk membayar beban subsidi masyarakat beralih ke pendanaan insentif pada transisi energi hijau melalui pembangunan transportasi publik, pendanaan proyek dan riset energi hijau, serta subsidi silang kepada kelompok rentan seperti petani dan nelayan. Mengapa ini menjadi fokus penting? Karena menurut data Kementerian Keuangan dan dirilis Kementerian SDM, subsidi energi yakni 80% penggunaan untuk Pertalite dan 90% untuk solar, saat ini justru mayoritas dinikmati oleh kelompok mampu. Artinya, skema di status quo yang ada tidak tepat sasaran. Padahal, jika subsidi dialihkan secara objektif, berdasarkan beberapa data yang dikumpulkan, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025, negara bisa menghemat hingga 130 triliun per tahun.
melalui reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran. Ini bukan hanya soal efisiensi fiskal, tetapi juga soal menciptakan keadilan energi dan mempercepat transisi secara struktural. Ekstensi lebih lanjut, saya menjelaskan bahwa ini akan berdampak secara signifikan terhadap dua. Satu, secara ekonomi ini menguntungkan, dan keuntungannya cukup untuk memenuhi target anggaran yang dibutuhkan untuk transisi energi Indonesia. Dua, secara lingkungan ini juga signifikan karena secara langsung berdampak pada pengurangan karbon dari kendaraan pribadi karena kita mendorong perubahan gaya hidup pada penggunaan transportasi publik dan kendaraan listrik. Argumentasi selanjutnya, kenapa proses peralihan di sisi kita tidak akan berdampak pada hentakan ekonomi dan sosial masyarakat pada akhirnya? Jawabannya sederhana, karena kami tetap melakukan usaha perlindungan terhadap stakeholder rentan dan termarginalkan. Bagaimana penggambarannya? Kami tetap memberikan akses subsidi kepada pekerja yang rentan, misalnya nelayan untuk membeli solar kapal atau petani untuk membeli solar pada traktornya atau pada kelompok masyarakat yang ada di wilayah 3T. Hal ini penting untuk memastikan daya beli masyarakat penopang ekonomi tersebut tetap tinggi agar proses produksi mereka terus berlanjut. Dampaknya apa? Kita dapat memitigasi inflasi pada kebutuhan primer tersebut seperti contohnya pangan karena petani dan nelayan dapat akses terhadap subsidi. Selain itu, kita dapat memastikan adanya aktivitas ekonomi di daerah 3T karena mereka tidak memiliki alternatif energi selain energi fosil. Dewan juri selain tidak melakukan transisi sama sekali, pihak oposisi juga punya alternatif untuk melakukan transisi. Namun bedanya, beban pembuktian mereka adalah transisi yang tidak dilakukan secara perlahan. Saya akan menjelaskan mengapa alternatif untuk transisi ekstrim itu akan buruk. Walaupun seperti yang Salam katakan, subsidi itu sangat membebani negara, namun menghabiskan subsidi secara total dalam waktu yang singkat juga bukan jawaban yang Indonesia perlukan. Mengapa demikian? Dua data. Satu, berdasarkan data International Energy Agency pada tahun 2022, 60% dari sumber energi yang digunakan dalam sektor industri di Indonesia, pabrik, kawasan industri, pengapakan, dan lain-lain, masih menggunakan PLTU batubara, di mana batubara tersebut disubsidi melalui kontrol pasar pemerintah terhadap penjualan batubara domestik, yang berpengaruh secara langsung pada kerenggangan harga jual energi di Indonesia. Tapi yang kedua, bahan bakar fosil menyumbang 85% dari total konsumsi listrik negara. Data ini menjelaskan dua hal. Satu, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung kepada subsidi bahan bakar fosil yang mereka dapatkan dari pemerintah sebagai sumber bahan bakar utama. Tapi yang kedua, transisi besar-besaran yang dilakukan di sisi oposisi berarti satu, ini akan membuat proses produksi sumber daya terhenti dalam waktu yang sangat lama. Menurut laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change, industri besar hingga menengah seperti pabrik semen dan pertambangan membutuhkan waktu 5-10 tahun untuk bisa melakukan transisi. Artinya, ketika pemerintah memaksa sumber usaha tersebut untuk melakukan transisi secara instan, Indonesia akan kehilangan akses kepada keuntungan kumulatif dari produksinya sebanyak 600 triliun rupiah tiap tahun selama masa transisi penggunaan energi industri. Dan 40% setidaknya dari industri tersebut dengan keuntungan di bawah 5 miliar rupiah per tahun akan harus gulung tikar. Tapi yang kedua, berdasarkan data Kementerian dari SDM pada tahun 2022, ada 1,5 juta masyarakat Indonesia yang dipekerjakan oleh industri tambang. Sehingga kehilangan 40% dari tambang di Indonesia, berarti 600.000 masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Dan ini akan mematikan sektor ekonomi lokal yang bergantung kepada tindakan transaksi dari masyarakat tersebut dan memperlambat proses ekonomi. Tapi kenapa hal ini tidak akan terjadi di sisi proposisi? Satu, ketika transisi dilakukan dengan perlahan-lahan melalui penyediaan infrastruktur dan stabilisasi harga energi, kita akan memberikan waktu bagi tambang dan industri untuk pelan-pelan mengganti teknologi mereka sehingga tidak akan terlalu terbebani secara finansial. Tapi yang kedua, bahkan jika beberapa bisnis akan gagal di sisi proposisi, kami merasa bahwa proses transisi sumber energi akan memiliki skala penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih banyak dibandingkan bisnis-bisnis tersebut. Menurut data Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap, potensi pekerjaan yang diberikan oleh transisi energi hijau, pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, PLTS, PLTU geothermal, dan lain-lain mencapai 7,5 juta lapangan pekerjaan hingga 2050. Ini berarti 11 kali lipat lebih banyak dibanding jumlah lapangan kerjaan yang hilang dari tambang. 3 kesimpulan dari tim kami kemudian. 1, subsidi bahan bakar fosil terus-menerus mengeruk APBN dan memotong insentif investasi asing terhadap teknologi hijau. Ketika pemerintah kemudian memutuskan untuk berhenti melakukan transisi, maka penggunaan bahan bakar fosil akan terus bertambah. Tapi yang kedua, proses transisi seperti yang sudah Nazal jelaskan, bertahap di sisi proposisi tidak akan mereduksi produktivitas ekonomi, karena kita akan memperhatikan permasalahan tentatif seperti bencana dalam proses penarikan subsidi. Kita juga akan melindungi proses orang-orang marginal. Tapi yang ketiga, proses penarikan subsidi secara instan ini akan membunuh pelaku usaha dan ekonomi lokal. Oleh karena itu, menjadi oposisi. Terima kasih tim pro dari Universitas Hasanuddin. Sudah luar biasa memberikan argumentasi mosinya. Dan sekarang giliran tim kontra dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Saya beri waktu 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan.
Changing course to sustainability is one of the greatest challenge humanity has ever faced, ucap Ban Ki-moon, Sekjen PBB. Saya, pembicara pertama dari tim kontra UNESA, sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni subsidi bahan bakar fosil harus dihapus secara bertahap untuk mempercepat transisi energi hijau di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui secara bersama-sama, subsidi bahan bakar fosil di Indonesia diberlakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena lebih dari 60% pengguna solar bersubsidi adalah nelayan, petani, dan sektor transportasi. Bukan hanya dari BBM, tetapi listrik di Indonesia masih bersubsidi dan berasal dari energi fosil. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita catat secara bersama-sama Indonesia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil karena pada tahun hingga tahun 2023 sekitar 82% energi primer nasional berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dan dalam sektor kelistrikan lebih dari 60% pembangkit listrik kita masih menggunakan batu bara. Selain itu, transportasi Indonesia masih didominasi oleh kendaraan berbasis bahan bakar fosil. Di sektor industri, bahan bakar fosil masih digunakan secara luas karena alternatif energi bersih belum efisien dan belum tersedia secara merata. Dewan Juri yang terhormat, untuk melakukan transisi energi hijau tidak hanya bisa dilihat melalui satu atau dua aspek saja, tetapi banyak sekali aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama dari sisi keuangan. Untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060, Indonesia memerlukan investasi sekitar 235 miliar US dollar atau sekitar 3.700 triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik baru berkapasitas 100 gigawatt dengan 75% berasal dari energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi. Namun, hingga saat ini, sumber pendanaan untuk proyek-proyek tersebut masih menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Lalu dari segi infrastruktur, sebagian besar jaringan listrik nasional masih terpusat di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan malah muncul di wilayah-wilayah timur di Indonesia. Namun, infrastruktur transmisi antar wilayah belum memadai untuk mendistribusikan energi tersebut secara efektif. Lalu Dewan Juri yang terhormat, kita juga menemukan masalah dari sisi geografis. Mari bicara data. Menurut Kementerian SDM, potensi radiasi matahari di Indonesia rata-rata 4-5 kWh per meter persegi per hari. Lebih rendah dibandingkan negara gurun seperti Uni Emirat Arab atau Australia yang bisa menghasilkan lebih dari 6 kWh per meter persegi per hari. Artinya, jika kita membangun panel surya, maka output listriknya akan sangat kecil. Lalu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin membutuhkan kecepatan angin rata-rata minimal 6 meter per second untuk beroperasi secara efisien. Tetapi kembali lagi mari kita berbicara data. Menurut laporan BPPT menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia hanya memiliki kecepatan angin sekitar 3-5 meter per second. Artinya kondisi geografis kita sangat tidak cocok untuk menghadapi pembaharuan energi secara cepat dan mendadak. Dewan Juri yang terhormat, jika pencabutan subsidi dilakukan secara gegabah dan transisi energi yang tanpa adanya persiapan sama sekali, maka hanya akan menimbulkan masalah sosial ekonomi. Mari berkaca kepada Belanda yang mengalami krisis energi pada tahun 2021 karena menutup ladang gas Groningen mereka pada tahun 2018 untuk transisi energi hijau. Memperlihatkan bahwa Belanda saja belum cukup siap untuk sepenuhnya beralih ke energi hijau. Karena kurangnya kesiapan infrastruktur seperti membuat baterai storage, jaringan listrik yang fleksibel, dan pembangkit hijau yang stabil, serta cadangan gas yang cukup sebelum menutup ladang gas Groningen. Jika disimpulkan, Belanda yang memiliki kesiapan infrastruktur, tenaga ahli, dan ekonomi yang siap saja masih gagal, apalagi dengan Indonesia. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Mari berkaca kepada fenomena yang terjadi di Desa Rawasari, Jambi. Pada tahun 2010 sampai 2017, pemerintah Indonesia membangun 2.566 unit pembangkit listrik tenaga surya. Namun apa yang terjadi pada tahun 2017 hanya tersisa 56 unit saja yang tersisa. Sisanya rusak dan tidak terpakai dan tidak terawat. Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya pendampingan teknis dan pemahaman masyarakat tentang perawatan sistem serta tidak adanya kebijakan yang memastikan keberlanjutan operasional PLTS tersebut. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwasanya untuk melakukan transisi energi hijau, Indonesia masih banyak sekali menghadapi tantangan, mulai dari segi keuangan, infrastruktur, geografis dan lain sebagainya. Jika penghapusan subsidi energi fosil untuk transisi energi hijau dilakukan secara gegabah dan tidak matang, malah akan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang berkelanjutan. Baik, saya akan mempertegas kembali kenapa saat ini energi hijau di Indonesia masih belum merata dan masih belum bisa diandalkan sebagai pengganti bahan bakar utama fosil. Daerah-daerah pelosok seperti NTT, Papua, sebagian besar Kalimantan masih mengandalkan BBM untuk kebutuhan harian mereka. Bahkan data ESDM mencatat 60% daerah di luar Jawa masih mengandalkan PLTD yang dimana itu bergantung pada BBM. Bahkan, maka dari itu, bila subsidi bahan bakar dihapus, maka masyarakat yang tidak memiliki akses ke energi hijau akan mengalami lonjakan hidup tanpa adanya alternatif. Dan pada saat pemerintah menaikkan harga BBM pada September 2022, BPS mencatat kenaikan inflasi langsung melonjak hingga 5,95%.
Perlu disadari bahwa subsidi adalah alat stabilitas sosial yang sangat penting dan sejak dulu kenaikan harga BBM selalu menimbulkan gejala sosial. Contohnya tahun 98. Salah satunya krisis ekonomi dipicu oleh adanya kenaikan harga BBM 2005. Tahun 2005, Presiden SBY menaikkan hanya 500 perak, 500 perak saja. Kenaikan bahan pokok tercatat pada BPS 30% melonjak. Padahal hanya 500 perak saja. Bayangkan saja apabila subsidi ini dihapuskan. Kemudian 2022 CNN mencatat kenaikan BBM menimbulkan 33 provinsi di Indonesia turun ke jalan. Fakta dari tahun 98, 2005, 2022 adanya satu pola yang sama, menunjukkan ada satu pola yang sama bahwasanya setiap kali subsidi dihapuskan, setiap kali adanya pengurangan, maka itu akan adanya gejala sosial, menimbulkan gejala sosial, tekanan pada UMKM, naiknya ongkos transportasi, naiknya bahan-bahan pokok, bahkan bisa ketidakstabilan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Lalu apa solusinya? Reformasi subsidi. Reformasi subsidi sebagai upaya perbaikan sistem agar lebih tepat dan adil. Contohnya adalah subsidi listrik. Selama ini, pemerintah kita mensubsidi seluruh rumah, bahkan rumah-rumah yang memiliki daya 900 volt ampere. Oleh karena itu, kami menawarkan reformasi subsidi sebagai solusi agar pemerintah bisa mengalihkan subsidi hanya untuk rumah-rumah yang di bawah dengan daya rumah yang di bawah 900 volt ampere. Dengan itu, solusi kami bukan serta-merta menolak energi hijau, namun kami lebih fokus dan menekankan adanya perbaikan subsidi. Dan dengan demikian, reformasi subsidi energi hijau bisa tetap berjalan tanpa menekan rakyat kecil. Dewan Juri yang terhormat, transisi menuju energi hijau memang sangat penting untuk masa depan kita. Namun menghapus subsidi bahan bakar fosil justru akan membebankan masyarakat dan membuat mereka menderita karena mereka sangat bergantung pada energi ini. Solusinya bukan dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, namun kepada solusi yang berkeadilan dan juga lebih efektif. Solusinya adalah dengan memperkuat insentif untuk energi terbarukan. Menurut International Energy Agency, pada tahun 2023 dinyatakan 85% pertumbuhan energi terbarukan itu justru didorong oleh kebijakan insentif, bukan pada penghapusan penghapusan bahan bakar fosil. Selain itu, pajak karbon yang dibebankan kepada sektor industri besar dapat mengalirkan dana yang signifikan untuk membiayai transisi energi hijau tanpa membebani rakyat kecil. Bahkan World Bank pada tahun 2022 melaporkan bahwasannya pajak karbon di lebih dari 70 negara berhasil mengumpulkan lebih dari 95 miliar dolar Amerika Serikat untuk inisiatif iklim dan pembangunan transisi menuju energi hijau. Lebih jauh lagi, daripada kita menghapus subsidi bahan bakar fosil, sebaiknya langkah yang lebih tepat adalah dengan melakukan reformasi subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Dengan edukasi yang kolaborasi bersama komunitas serta sektor swasta, kita juga bisa mempercepat transisi energi hijau secara inklusif dan berkeadilan tanpa harus menghapus subsidi bahan bakar fosil. Transisi energi hijau adalah tujuan mulia, tapi tidak boleh dibayar dengan penderitaan rakyat kecil atau rakyat miskin. Ketika subsidi bahan bakar fosil tersebut dicabut, maka yang menderita secara langsung bukan pejabat, bukan para pengusaha, bukan para pemilik mobil listrik, akan tetapi rakyat kecil, nelayan, buruh, petani, mereka, dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya yang akan merasakan secara langsung. Data Bank Dunia menunjukkan bahwasannya kenaikan harga bahan bakar fosil saja sebesar 10% itu sudah bisa menaikkan angka kemiskinan sebesar 2,3%. Dan UNDP mencatat bahwa 40% penduduk termiskin telah menghabiskan 1/5 anggaran mereka hanya untuk membeli energi solar dan bensin. Analogi sederhananya seperti ini. Anda tidak bisa menghentikan orang untuk makan nasi sebelum Anda menyiapkan makanan pengganti atau alternatif yang bisa mereka beli. Dengan begitu, jika sudah ada alternatif yang baik, maka dengan sendirinya orang akan beralih. Jadi, mencabut subsidi bahan bakar fosil bukanlah percepatan transisi, akan tetapi percepatan krisis sosial dan juga politik. Kami tidak menolak energi hijau, tapi kami menolak adanya transisi yang tidak berkeadilan. Maka mari kita dorong energi terbarukan tanpa mencabut hak hidup rakyat kita pada hari ini. Transisi energi hijau dapat ditempuh bukan hanya dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil, namun ada solusi yang lebih efektif dan berkeadilan. Karena keadilan iklim sejati bukan hanya terletak pada siapa yang lebih cepat, namun terletak pada siapa yang tidak kita tinggalkan dan akan kita ajak bersama menuju perubahan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua tim sudah memberikan argumentasi yang maksimal dan sempurna menurut mereka masing-masing ya.
sekarang kita berlanjut ke sesi kedua. Ini sesi interaktif, debat interaktif ya teman-teman, dan perlu diperhatikan. Sekarang saya memberikan waktu kepada tim pro untuk menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Jadi menanggapi, kemudian memberikan 2 pertanyaan kepada tim kontra. Waktunya 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Dewan Juri, kami mengamini bahwa kita masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tapi maka dari itu, kita harus melakukan transisi secara perlahan dan bukan secara ekstrim. Ini sudah dijelaskan mekanismenya oleh pembicara kami. Ketika kita melakukan transisi secara perlahan, jangan dibayangkan kalau subsidinya langsung nol dan semua kota langsung hilang PLTU-nya. Jangan bayangkan BBM yang harganya 10.000 tiba-tiba jadi 30.000. Mungkin jadinya cuma 12.000 sampai 13.000. Tapi oposisi bilang, kalau ini tetap menciptakan inflasi. Tapi ingat bahwa pertama, inflasi produk selalu diiringi dengan kenaikan upah, Dewan Juri. Kedua, ketika ada inflasi yang tidak proporsional, maka akan ada juga intervensi pasar dari pemerintah, seperti melakukan impor, menetapkan harga tertinggi, dan lain-lain. Jadi ini tidak usah dikhawatirkan. Yang kedua adalah, dalam proses perlahan ini, kita memproyeksikan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan juga. Kementerian Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa transisi energi secara bertahap di Indonesia dapat menghemat anggaran subsidi energi sebesar 45 triliun hingga 90 triliun per tahun. Sehingga anggaran ini bisa dialokasikan untuk melakukan subsidi kepada hal-hal lain yang lebih bersih, seperti memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi ke energi hijau, memberikan pelayanan, memberikan fasilitas angkutan umum, dan lain-lain. Sehingga ini akan secara progresif dan jangka panjang akan memberikan percepatan transisi yang kita kejar selama ini. Yang kedua adalah, kalau alasan mereka tidak ingin melakukan transisi adalah karena fasilitas kita masih minim, maka selamanya kita tidak akan pernah melakukan transisi sama sekali, Dewan Juri. Padahal kami sudah menjelaskan bahwa transisi ini aman untuk ekonomi dan dampaknya pun baik untuk ekonomi dan juga lingkungan. Dilanjutkan oleh Nazal. Argumentasi dari tim kontra sangat denial dengan argumentasi yang telah kami bawakan sebelumnya. Padahal di mekanisme yang saya jelaskan, kita tidak akan mencabut subsidi pada aktor-aktor rentan seperti nelayan dan petani karena mereka adalah penyokong ekonomi. Jadi untuk memastikan daya beli dan proses produksi yang terus berlanjut oleh masyarakat rentan, kami tidak akan mencabut secara signifikan, tetapi secara bertahap dikurangi intensitasnya seiring ketika proyek dan energi hijau telah advance seiring bertahun bertambah di negara kita. Sehingga jangan hitung argumen mereka. 2, mereka tidak pernah menjawab aspek lingkungan, padahal sangat penting untuk memberikan diversifikasi sumber energi. Bayangkan jika kita hanya bergantung pada energi fosil, terjadi perang dunia, harga minyak global tidak stabil, dan ini akan memberikan hentakan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Makanya kita perlu diversifikasi energi hijau, dan dorongan terhadap energi hijau melalui proyek dan riset hanya terjadi di pihak pro, tidak terjadi di pihak kontra karena mereka tidak pernah menjelaskan. Ketiga, untuk merespon mengenai pajak insentif karbon dan lain sebagainya. Sayangnya, sebagai mahasiswa ilmu hukum, kami merasa ini hanya jawaban klise, karena sampai detik ini pun Indonesia tidak mengaplikasikan pajak karbon, sehingga insentif untuk memberikan dampak yang lebih baik terhadap transisi energi hijau tidak akan terjadi, karena pajak karbon tidak pernah diaplikasikan di Indonesia. Dilanjutkan oleh Hafiz. Oleh karena itu kami punya 2 pertanyaan untuk tim kontra. Yang pertama, kami ingin tim kontra membuktikan kepada kami, jika penarikan subsidi tidak akan dilakukan, kemudian apa insentif transisi di sisi tim kontra? Karena kami sudah menjelaskan bahwa ketika subsidi ditarik di sisi kami, maka itu akan memberikan insentif bagi investor untuk mulai transisinya ke energi yang lebih bersih. Jika yang ingin tim kontra lakukan adalah proteksi bagi kaum marginal, justru kami percaya bahwa di sisi kami kaum marginal tersebut akan bisa memiliki lebih banyak opsi untuk hidup di dunia yang lebih sehat dan lebih sustainable, karena tidak akan sangat bergantung lagi kepada energi-energi fosil yang mereka terus hasilkan. Tapi yang kedua, kenapa kemudian reformasi subsidi di sisi teman-teman tim kontra itu akan cukup? Karena kami sudah membuktikan bahwa pada akhirnya, walaupun sudah akan ada reformasi subsidi, itu tidak akan cukup. Karena pada akhirnya, orang-orang tidak akan tetap mau investasi di sumber energi yang terbarukan. Orang-orang tidak akan tetap mau untuk membeli mobil listrik. Orang-orang tetap akan berketergantungan kepada mobil-mobil ataupun kendaraan yang bergantung kepada bahan bakar fosil seperti yang Salam sudah jelaskan. Pada akhirnya, yang akan menanggung semua beban dari jejak karbon yang orang-orang hasilkan, dari kerusakan iklim, dari kerusakan alam, dari panas yang mereka hasilkan, itu akan ditanggung oleh orang-orang miskin yang tidak memiliki opsi untuk membeli AC misalnya, yang tidak memiliki opsi untuk pindah tempat jika rumah mereka kebanjiran akibat kenaikan suhu laut dan semacamnya. Oleh karena itu, kami percaya jika pada akhirnya yang ingin dilakukan adalah proteksi terhadap kaum marginal,
kalian harus memilih tim oposisi. Tapi pertanyaan kedua, mereka sangat menggaungkan ide mengenai inflasi dan berkata bahwa inflasi penyebab utamanya adalah adalah penurunan subsidi bahan bakar fosil. Perlu diingat bahwa kebanyakan inflasi yang penyebabnya merupakan kebutuhan irasional dari masyarakat. Ketika misalnya masyarakat melihat bahwa ada kemungkinan harga di pasar itu akan tinggi, mereka akan melakukan panic buying misalnya. Dan ini akan menjadi kontribusi paling besar terhadap inflasi yang mereka takutkan. Oleh karena itu, buktikan bahwa hal ini merupakan eksklusif. Terima kasih, vote untuk oposisi. Baik, terima kasih untuk tim pro yang sudah memberikan sanggahan dan juga 2 pertanyaan. Kemudian sekarang giliran tim kontra menanggapi sanggahan dan juga menjawab pertanyaan dari tim pro. Waktunya sama, 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya kita bisa mengetahui sanggahan yang dilontarkan dari tim pro sama sekali tidak berdasar dengan argumen dari yang tim kontra sampaikan. Bahwasanya tim pro sendiri tidak mendengarkan secara seksama bagaimana tim kontra tadi menyampaikan argumen-argumen kita. Tim kontra sangat berfokus sekali bagaimana status quo saat ini yang ada di negara kita Indonesia. Bahwasanya tim pro sendiri menyebutkan bahwasanya subsidi harus dihilangkan secara perlahan. Tetapi status quo-nya seperti ini saat ini seperti apa di Indonesia? Kita bisa lihat bahwasanya apakah ada infrastruktur dari penyediaan energi terbarukan yang sudah hadir jika masyarakat dihadapkan pada sebuah opsi yang mana BBM naik, LPG naik, listrik naik, sedangkan energi hijau pun tidak ramah di kantong masyarakat. Apakah itu adalah salah satu cara yang baik untuk mereka? Kita harus sadari bersama Dewan Juri terhormat bahwasanya energi hijau, energi baru tidak akan semurah dari energi fosil saat datangannya pertama. Kita bisa lihat mobil listrik semahal apa. Kita bisa lihat energi hijau semahal apa infrastrukturnya. Jadi jika tim pro menyebutkan bahwasanya subsidi harus dihapuskan secara perlahan, tetapi status quo-nya apakah kita saat ini sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyuplai energi kepada masyarakat secara luas? Apakah sudah murah? Apakah masyarakat sudah bisa mendapatkan energi tersebut? Itulah pertanyaan besarnya. Maka dari itu, kami melihat bahwasanya tim pro sendiri tidak mendengarkan apa argumen yang tadi kita sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwasanya insentif untuk transportasi publik dan juga pengadaan alat-alat energi hijau itu sebetulnya tidak hanya harus berasal dari anggaran subsidi BBM, subsidi energi fosil. Bahwasanya tim pro melihat bahwasanya penghapusan subsidi menjadi satu-satunya cara mensimplifikasi sebuah satu cara yang mana cara tersebut menimbulkan banyak sekali kegagalan. Kita bisa melihat bahwasanya insentif untuk pengadaan infrastruktur energi hijau bisa kita ambil dari investasi. Dan Dewan Juri terhormat, investasi tidak semerta-merta kita melihat bahwasanya itu dilihat dari bagaimana BBM kita murah atau mahal. Tim pro sendiri tadi bilang bahwasanya banyak sekali investor yang tidak melirik Indonesia untuk menginvestasikan uang mereka di Indonesia untuk energi hijau karena BBM kita yang rendah dan juga atau yang mahal. Itu sama sekali tidak berdasar. Dewan Juri yang terhormat, investor melihat bagaimana Indonesia cukup baik untuk menjadi investor, untuk menaruh uang mereka adalah bagaimana good governance dari Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Jadi opini dari tim pro sama sekali tidak mendasar, tidak mengakar, dan juga sangat utopis. Benar, izin melanjutkan, benar subsidi BBM memang menyerap anggaran yang besar. Namun, kita tidak bisa melihatnya hanya sebagai beban. Justru subsidi BBM adalah instrumen stabilitas sosial. Tadi dikatakan tim pro bahwa mereka tidak langsung mengenolkan itu, bertahap 1.000, 2.000. Sepertinya tim pro tidak terlalu menyimak kita ya. Jadi, sudah saya katakan tadi bahwa 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya menaikkan 500 perak saja. Menaikkan 500 perak saja. Kenaikan bahan pokok langsung naik hingga 30%. Chaos di mana-mana, demo di mana-mana. Maka dari itu, meskipun subsidi dihapus secara bertahap, faktanya dari dulu hal ini menimbulkan banyaknya gejala sosial dan meningkatkan inflasi. Jika dikatakan bahwasannya, dan mana anggaran inisiatif transisi menuju energi hijau kalau andaikan subsidi BBM subsidi bahan bakar fosil tetap dipertahankan, kita sudah menjelaskan bahwasannya kita bisa mengalihkan sebagian anggaran tersebut dari reformasi subsidi, bukan menghapus subsidi bahan bakar fosil itu sendiri. Dengan
mengarahkan subsidi bahan bakar fosil secara tepat sasaran itu akan menopang perekonomian dan juga anggaran yang didapat dari pemerintah itu sendiri. Ditambah lagi kita mengusulkan tadi sudah ditambah lagi pajak karbon dari industri besar seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia pada tahun 2022 itu telah terbukti mengumpulkan lebih dari 95 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembiayaan iklim transisi energi menuju hijau tanpa membebani rakyat miskin. Yang perlu dicatat di sini adalah reformasi subsidi dan juga pembebanan pada pelaku sektor industri yang menyumbang emisi karbon terbesar di dunia itu tidak membebankan rakyat kecil, namun membebankan kepada pelaku penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, sehingga tidak ada rakyat kecil yang dirugikan. Beda halnya dengan solusi penghapusan subsidi bahan bakar fosil, sehingga kita tidak bisa mensimplifikasikan solusi untuk transisinya hanya dengan penghapusan subsidi. Terima kasih. Ada 7 detik, sudah direlakan ya. 3 detik, oke habis. Baik, semakin panas ini pada pendirian masing-masing. Ini kita lanjutkan langsung ya teman-teman. Ini giliran tim kontra lagi. Karena tadi belum melontarkan pertanyaan. Tim kontra menyanggah mosi dan memberikan 2 pertanyaan kepada tim pro. Kami berikan 5 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan, tim kontra. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya kita bisa melihat selama tim kontra memberikan argumen, kita memperlihatkan bagaimana status quo yang terjadi di Indonesia. Kita masih belum sama sekali memiliki infrastruktur untuk menyediakan energi hijau secara merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Kita melihat geografis di Indonesia yang sangat berpulau-pulau. Banyak sekali jaringan-jaringan distribusi energi yang perlu kita bangun. Tetapi apakah Indonesia telah memiliki hal tersebut? Bagaimana jika kita belum memiliki infrastrukturnya sama sekali, tetapi kita secara perlahan menaikkan harga bensin contohnya, atau mengurangi subsidi bahan bakar fosil secara perlahan, mengurangi subsidi bahan bakar fosil secara perlahan, artinya menaikkan harga bahan bakar energi fosil secara perlahan juga. Kita bisa melihat tadi bahwasanya dari zaman SBY hanya menaikkan 500 perak saja bisa menimbulkan kekacauan di mana-mana. Tetapi apakah tim kontra melihat hal tersebut? Kami melihat tim kontra hanya memberikan sebuah argumen yang utopis, tidak mendasar, tidak mengakar, dan tidak melihat rakyat kecil. Bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, reformasi subsidi adalah salah satu jalan yang kita canangkan. Kami melihat bagaimana tim pro mencanangkan solusi reformasi subsidi. Artinya tim pro sama sekali tidak mengerti mosi perdebatan kali ini. Mosi perdebatan kali ini adalah subsidi bahan bakar fosil harus dihapuskan secara perlahan. Tetapi mereka malah mencanangkan bahwasanya mereka memberikan solusi reformasi subsidi yang mana mereka secara tidak langsung setuju dengan argumen kami. Setuju bahwasanya bahan bakar fosil, subsidi bahan bakar fosil tidak dihapuskan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kesalahan berpikir dari tim pro adalah mereka memperlihatkan dan juga menjadikan satu-satunya cara subsidi anggaran energi fosil menjadi satu-satunya jalan keluar untuk memberikan insentif untuk energi hijau. Ternyata kita juga bisa memberikan pajak karbon dan juga menarik investor-investor untuk bisa menanam uang mereka di Indonesia. Bukankah mengurangi subsidi malah akan menimbulkan kekacauan yang massal? Sosial, ekonomi, dan juga politik. Tim pro tidak melihat hal tersebut. Pertanyaan pertama dari kami adalah bagaimana tim pro bisa memastikan energi terbarukan bisa konsisten ada, mudah dijangkau, dan murah seperti energi fosil. Bahwasanya kita bisa melihat infrastruktur kita masih belum ada sampai saat ini. Bagaimana tim pro bisa memastikan harga energi terbarukan itu sama dengan harga energi fosil? Kita bisa melihat rakyat butuh sekali. Energi adalah sebuah kebutuhan primer dari rakyat Indonesia. Kita bisa melihat jika kelangkaan gas, kelangkaan bensin, kelangkaan listrik naik, itu akan memperparah ekonomi rakyat, akan menurunkan daya beli masyarakat. Jika begitu, apakah tim pro bisa memastikan bagaimana hal tersebut, energi terbarukan bisa lebih murah dan bisa mudah dijangkau oleh masyarakat di Indonesia seperti layaknya energi fosil? Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa green energy ini, energi hijau ini telah digaungkan sejak tahun 90-an, namun hingga sekarang tidak ada negara yang benar-benar berhasil dan konsisten terhadap energi hijau itu. Jadi, pertanyaan kedua, seberapa lama tim pro bisa memastikan transisi energi hijau ini berlangsung? Karena 300 tahun pun itu juga bertahap dengan sembari adanya kebijakan penghapusan secara berkala.
bagaimana tim Pro bisa menjamin hal itu berhasil? Yang lebih terpenting di sini lagi, tim Pro tidak sama sekali melakukan studi komparatif dan juga membandingkan dengan data fakta yang ditemukan terhadap kondisi sosial dan politik di Indonesia. Tim Pro hanya memberikan data-data yang dari luar negeri, akan tapi tidak melihat status quo yang terdapat di Indonesia saat ini. Masyarakat kita masih berketergantungan dan juga masih belum sepenuhnya dapat untuk menuju transisi energi hijau, karena jika subsidi bahan bakar fosil tersebut dihapus secara bertahap pun untuk mempercepat transisi energi hijau, maka tim Pro ini akan memastikan jutaan masyarakat miskin seperti petani, nelayan, buruh yang belum memiliki akses memadai terhadap energi terbarukan menjadi korban langsung kenaikan energi tersebut. Sementara data yang kami sebutkan berasal dari UNDP menunjukkan bahwasanya 40% rumah tangga termiskin itu menghabiskan 20% dana anggarannya dan juga kebutuhan sehari-harinya hanya untuk membeli energi. Apakah tim Pro justru di sini mengatakan siap bahwa penderitaan mereka adalah harga wajar dan demi mempercepat transisi yang belum tentu merata secara akses dan juga manfaatnya? Itu saja yang kami sanggah dari tim Pro. Sekian dan terima kasih. Cukup? Oke. Baik. Berikutnya saya beri kesempatan karena biar tidak terputus ya, karena sangat menarik saling sanggahnya dan melempar pertanyaan. Nah, untuk terakhir tim Pro dalam sesi ini saya beri kesempatan untuk menyanggah dan menjawab 2 pertanyaan tadi yang sudah dilemparkan oleh tim kontra dalam 5 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan. Saya tidak mengerti kenapa tim oposisi terus dismisif terhadap semua data dan penjelasan kami, dan ingat bahwa datanya semuanya adalah data dari Indonesia. Pertama, mereka denial terhadap metode bertahap yang sudah kami jelaskan dan terus diulang. Kedua, mereka denial terhadap penjelasan bahwa investor tidak masuk karena secara kompetitif bahan bakar fosil selalu menang di pasar karena harganya selalu lebih murah dari biaya produksi. Sehingga tidak ada insentif investasi yang masif karena tidak ada insentif dari masyarakat untuk beralih dan industri juga untuk beralih, sehingga segmentasinya menjadi kecil. Inilah alasan kenapa investor tidak mau masuk. Ketiga, mereka denial bahwa mekanisme reformasi subsidi mereka sebenarnya tidaklah eksklusif, bahwa reformasi tersebut sebenarnya tidak eksklusif karena kami pun melakukan hal yang sama di dalam mekanisme kita yang diintegrasikan dengan pengurangan secara perlahan, dan itu tetap dilakukan di kedua sisi karena secara langsung ini mengurangi beban subsidi juga, dan ini sesuai dengan beban pembuktian kami di dalam mosi. Jadi jangan dismisif tim oposisi. Yang terakhir adalah kami katakan bahwa apa yang selalu ditanyakan oleh tim kontra. Pertama, bagaimana cara menjamin bahwa energi baru ini tersedia? Ingat, kami tidak punya beban untuk membuktikan bahwa ini akan langsung tersedia 100%. Jadi tentu sangat realistis cara kami untuk menyediakannya bertahap di setiap daerah dan dimulai dari daerah kota metropolitan. Kedua, bagaimana proyeksinya? Tentu tidak ada yang bisa memproyeksikan 100% kapan ini bakal selesai. Namun ini datanya. Pada dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tahun 2025, proyeksi bahwa reformasi subsidi energi dapat yang tepat sasaran dan juga transisi energi hijau bisa menghemat anggaran sebesar 130 triliun rupiah per tahun. Hal ini sesuai dengan kebutuhan kita, yakni 97 miliar dolar dalam 8 tahun, yaitu 194 triliun per tahun, yang 55%-nya diakomodasi oleh kita, yaitu sekitar 100 triliunan. Sehingga kami katakan bahwa penghematan yang kami lakukan adalah penghematan yang sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan transisi energi berdasarkan Paris Agreement yang sudah dihitung oleh ahli dan juga semua orang-orang yang ada di dalam rapat tersebut. Dilanjutkan oleh pembicara kedua saya. Dia mengatakan bahwa status quo tidak ada alternatif, walaupun ada alternatif, itu terlalu mahal dan tidak dapat diakses oleh masyarakat di dalam status quo. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena melalui mekanisme yang kami bawakan, kita akan memprioritaskan pengaplikasiannya di kota metropolitan. Saat ini di status quo, kota-kota metropolitan setelah memiliki charging stations dimanapun, alternatif terhadap energi hijau dan terbarukan sudah sangat accessible. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar mereka karena tidak merespon aksesibilitas di kota metropolitan. Karena secara bertahap, memang pada awalnya kita akan launching di kota-kota besar, tapi secara bertahap ketika energi hijau dan proyek riset kita telah advance dan juga telah melaju, kita akan memperbesar cakupan minimalisasi subsidi di daerah-daerah lain. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan alternatif mahal, masyarakat tidak dapat membeli dan sebagainya. Itu tidak eksklusif jawabannya, karena data yang kami sajikan melalui rilis dari Kementerian Keuangan dan juga Kementerian ESDM.
subsidi energi 80% Pertalite digunakan oleh masyarakat-masyarakat kaya dan mampu. 95% penggunaan solar digunakan oleh masyarakat yang mampu. Sehingga subsidi secara terus-menerus akan hanya mempermudah masyarakat-masyarakat mampu dan kaya tersebut. Data UNDP 40% yang mereka bawakan itu data global, bukan data Indonesia. Sehingga data kami jauh lebih eksklusif karena ini data internal di Indonesia. Di mana 95% untuk pengguna solar itu digunakan oleh masyarakat-masyarakat kaya. Sehingga kenapa pencabutan subsidi pada akhirnya tetap menguntungkan masyarakat miskin? Karena kita tetap memberikan akses kepada mereka, khususnya bagi nelayan dan petani, karena mereka adalah penopang ekonomi. Sehingga runtuhkan semua argumen di tim kontra. Dilanjutkan oleh Hafiz. Tim kontra bertanya kepada kami bagaimana kami bisa menjamin tiap daerah punya kemampuan untuk transisi. Satu, kami sudah bilang bahwa metodenya itu akan transisi perlahan ke kendaraan listrik misalnya, sudah banyak yang murah. Wuling dan lain-lain harga jualnya juga sudah sama dengan kendaraan bahan bakar fosil. Tapi yang kedua, comparative advantage. Tiap daerah itu punya kemampuan dan faktor kompetitif yang berbeda-beda, seperti Toraja, Makassar, dan Jeneponto mereka punya tenaga angin. Dan sudah ada proyeknya dari 6 tahun yang lalu, di mana 50% Jeneponto menikmati sumber energi listrik terbarukan dari tenaga bayu. Secara empiris, sudah ada buktinya bahwa transisi tersebut bisa dilakukan di tiap daerah yang berbeda. Sumatera punya geothermal, Jawa tenaga bayu dan geothermal, Kalimantan dan Papua bisa pakai PLT mikrohidro. Perlu disadari bahwa pada akhirnya ada kesempatan di sisi kami lebih besar untuk teknologinya terdesentralisasi sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Komparasi yang akan terjadi di sisi oposisi adalah proses energi fosil yang sudah ada di status quo itu sangat-sangat tersentralisasi sehingga daerah-daerah seperti Papua, Sulawesi Tenggara itu harga bahan bakar fosilnya akan jauh lebih mahal dan harga jualnya akan jauh lebih mahal. Jadi di sisi pro justru orang-orang miskin yang akan menanggung beban semua yang terjadi pada akhirnya ketika tidak ada transisi yang dilakukan. Tapi yang kedua, kami sudah sampaikan proyeksinya. Justru di sisi mereka yang tidak pernah jelaskan kapan cara mereka akan menyelesaikan masalah yang terjadi dari tersentralisasi atau bahan bakar fosil, dari kerusakan iklim yang terjadi dari bahan bakar fosil. Padahal masalah lingkungan terus terjadi dan terus merusak sumber daya lingkungan yang akan dinikmati oleh masyarakat miskin. Waktu Bangga habis. menjadi oposisi. Baik, sama-sama progresifnya nih, teman-teman. Sama-sama progresifnya dalam debat pamungkas di perempat final. Nah, teman-teman, semuanya sudah diberikan porsi masing-masing di sesi kedua dan kita beranjak ke sesi ketiga, giliran panelis memberikan satu pertanyaan, dua pertanyaan masing-masing, terserah nanti panelisnya ya. Dan nanti boleh ada panelis yang kemudian jadi perwakilan memborong untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan dipersilahkan bagi panelis. Siapa yang perwakilan atau masing-masing bertanya, silakan. Monggo. Masing-masing Mas Yudin. Oke, Mas Saya Diki, coba dulu ini. Terima kasih, ini sangat realistis gitu ya. Ini peristiwa yang setiap hari kita rasakan dan ini memang harus menjadi pikiran kita semua. Jadi kalau saya tadi melihat catatan di Menq ya, 2024 itu subsidi kita itu sebesar 150 triliun untuk BBM. Jadi rinciannya adalah 150 itu adalah 89 triliun itu untuk solar, kemudian 54 triliun untuk Pertalite gitu. Jadi mungkin teman dari yang pro dari UNHAS bisa menjelaskan alokasi subsidi ini akan dicabut. Ini alokasinya apa? Jadi mungkin sebutkan 3 prioritas utama ya. Distribusi subsidi ya untuk transisi energi. Kemudian untuk tim kontra, karena topiknya kan kita ini disebut kita ingin kemudian ada banyak mekanisme untuk transisi energi hijau. Salah satunya adalah tawarannya adalah melakukan subsidi, pencabutan subsidi gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah kalau disebutkan ya 3 strategi lain gitu ya, yang lebih efektif dibandingkan pencabutan subsidi. Jadi ada sebutkan 3 alternatif percepatan transisi energi selain subsidi, pencabutan subsidi. Saya rasa itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan. Mbak silakan dulu. Oh iya boleh. Aku dulu Mbak Mas. Mungkin ini sih pertama untuk pertanyaan ke tim kontra. Tadi kan sempat disebutkan bahwa untuk mendorong transisi energi adalah dengan pengadaan insentif yang lebih banyak gitu.
menurut teman-teman kontra, bagaimana kapasitas atau kemampuan pemerintah dalam menyediakan insentif tanpa menghilangkan subsidi secara bertahap. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman tim pro, tadi karena banyak juga nih argumen dari tim kontra itu membawakan ini nih harusnya jadi keadilan energi nih buat masyarakat marginal. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman tim pro, gimana sih cara memastikan dengan dihilangkannya subsidi fosil secara bertahap, tetapi tetap terdapat kepastian keadilan energi bagi masyarakat marginal? Itu aja. Terima kasih. Dua pertanyaan dari Mas Rigi sama Mbak Enda lumayan berat ya. Pertanyaan dari aku untuk kedua adalah kedengeran nggak suara Kufron? Putus-putus dikit. Oke. Pertanyaan dari aku adalah subsidi ini kan seharusnya untuk memandirikan masyarakat. Bagaimana masyarakat ketika diberi tidak selalu mengadahkan tangan. Apa sih sebenarnya mekanisme pemerintah saat ini dalam mengevaluasi angka subsidi yang diberikan kepada pemerintah, kepada masyarakat? Evaluasi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam pemberian subsidi? Untuk yang pro maupun kontra, ini tolong dieksplor dan subsidi yang berdampak itu yang seperti apa menurut teman-teman semuanya? Baik, cukup ya. Pertanyaannya clear, verbal banget dan butuh jawaban-jawaban yang lugas juga. Karena dari Mas Prigi, porsi untuk pro maupun kontra juga tegas. Dan juga tadi dari Kak Enda juga clear bahwa pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang lugas. Nah, berikutnya saya tentu akan memberikan kesempatan kepada tim pro terlebih dahulu untuk menjawab semua pertanyaan dari panelis tadi dalam waktu 6 menit. Setelah tanda waktu menyala, saya berikan. Silakan. Masih unmute. Dewan Juri, pertanyaan pertama akan saya jawab soal 3 prioritas utama untuk transisi energi. Pertama, kami akan melakukan subsidi kepada electric vehicle. Kedua, kita akan membangun fasilitas charging station. Ketiga, kita akan melakukan transisi energi secara perlahan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang juga, tapi sudah ada proyeksinya yang kita sudah buktikan di dalam pembahasan kami. Pertama, mari kita bahas tentang subsidi di electric vehicle. Ketika kita melakukan subsidi terhadap bahan bakar fosil, maka anggaran yang tersedia sekarang bisa untuk subsidi ke electric vehicle. Jangan bayangkan bahwa semua electric vehicle itu adalah mobil, Dewan Juri. Karena mau electric vehicle atau bahan bakar fosil, mobil sama-sama mahal memang. Tapi lihat bagaimana ini terimplementasi di status quo. Ada juga electric vehicle yang jenisnya motor. Sehingga banyak Gojek yang ada di Jakarta juga sudah menggunakan motor. Dan ini jauh lebih aksesibel lagi, Dewan Juri. Karena mereka tidak harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membeli BBM yang sangat bergantung pada harga minyak global yang bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Inilah yang menjadi advantage dari sebuah diversifikasi energi yang kita ingin buat. Yang kedua adalah pembangunan fasilitas charging station. Kami paham bahwa fasilitas memang kurang di Indonesia, tapi untuk itulah kita melakukan subsidi ini melakukan pembatasan subsidi secara perlahan dan membangun juga secara perlahan. Karena kalau tidak melakukan sama sekali, maka charging station, semua fasilitas yang dibutuhkan seperti KRL, MRT, Transjakarta hanya ada di kota metropolitan karena kita tidak punya uang cadangan untuk digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut di daerah-daerah. Inilah alasan kenapa kita mau untuk melakukan transisi energi. Karena kita mau untuk menghemat anggaran untuk bisa melakukan pembangunan yang sama dan seimbang di setiap daerah untuk menopang energi hijau. Yang ketiga adalah melakukan transisi energi. Banyak sekali perusahaan tambang yang kita subsidi, Dewan Juri. Ini bisa dialokasikan kepada energi yang lebih bersih, seperti misalnya tenaga bayu, tenaga air yang sudah dijelaskan semua potensinya di setiap daerah oleh Hafiz pada sesi sebelumnya. Kami katakan bahwa ini adalah mekanisme yang lebih baik karena mekanisme ini akan membantu
untuk melakukan transisi secara perlahan dan sekaligus juga mengurangi karbon yang bisa membuat orang-orang sakit dan juga iklim lebih dinamis sehingga pada akhirnya iklim yang jelek tersebut bisa berimplikasi pada gagal panen dan juga gagal penangkapan ikan oleh nelayan. Oleh karena itu, inilah 3 prioritas utama kita untuk melakukan transisi energi dan sudah ada proyeksinya dan sudah kita hitung di dalam sesi-sesi sebelumnya. Saya berikan kepada Nazal. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Ari mengenai bagaimana evaluasi yang semestinya tentang pengimplementasian subsidi, jawabannya sudah kami address melalui argumentasi kami bahwa saat ini subsidi tidak tepat sasaran. Penggunaan 85% Pertalite menurut rilis dari Kementerian SDM digunakan oleh masyarakat kaya dan mampu dan 90% penggunaan solar digunakan oleh masyarakat kaya dan mampu. Artinya keuntungan untuk mengakses subsidi bagi masyarakat marginal saat ini tidak maksimal. Oleh karena itu, kita akan memprioritaskan penghapusan subsidi secara bertahap agar masyarakat-masyarakat mampu dan kaya tidak dapat mengakses subsidi lagi. Tetapi bagaimana untuk masyarakat rentan, marginal, dan masyarakat penopang ekonomi seperti petani dan nelayan? Kami akan memberikan pengecualian kepada mereka. Mereka tetap mendapat akses subsidi karena pada akhirnya kita tidak mendapatkan beban penganggaran lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya yang terjadi di status quo. Karena cakupan yang masyarakat yang dapat mengakses subsidi hanya masyarakat-masyarakat rentan dan masyarakat-masyarakat penopang ekonomi seperti petani dan nelayan. Sehingga itu menjawab juga kekhawatiran dari tim kontra. Kemudian untuk pertanyaan Ibu Enda, bagaimana memastikan keadilan energi bagi masyarakat? Justru keadilan energi jauh lebih baik di sisi kita. Kenapa? Karena pada akhirnya untuk proses pengaksesan terhadap energi hijau dikelola sepenuhnya oleh pemerintah. Kita tidak akan membuka diri pada investor yang akan mengganggu kedaulatan energi bagi negara. Ini yang tidak pernah dijawab oleh tim oposisi. Bagaimana investor-investor ini pertama mau, kedua akan bersukarela untuk seiring berjalan memberikan kedaulatan energi bagi masyarakat dan tidak memberikan harga yang begitu mahal kepada masyarakat. Karena ketika dikontrol oleh pemerintah seperti ketika dimulai dan dioperasikan oleh pemerintah, kita dapat memberikan intervensi market dan juga harga pasar bagi energi-energi hijau tersebut pada akhirnya. Sehingga ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat rentan dan marginal. Untuk mengekstensi jawaban Nazal terhadap pertanyaan Pak Ari, bagaimana seharusnya subsidi itu dilakukan? Idealnya ada 2 metrik yang harus dipenuhi oleh subsidi. Yang pertama adalah ekuitas energi, keadilan bagi masyarakat untuk mengakses energi tersebut. Tapi yang kedua adalah dampak terhadap energi tersebut bagi kemandirian masyarakat sebagai safety net agar masyarakat kemudian tidak jatuh secara ekonomi ketika terjadi ketidakseimbangan harga minyak global. Apakah kemudian ini sudah berlaku secara efektif? Menurut kami belum. Perlu dipahami lagi bahwa di status quo, masyarakat di daerah-daerah yang tidak terjangkau itu masih sulit untuk mengakses bahan bakar subsidi yang distribusinya terdesentralisasi. Saya dari daerah di Sulawesi Tenggara namanya Pulau Muna. Suplai Pertalite kami seringkali habis dan terbatas di tengah hari sehingga mobilitas masyarakat terganggu. Ini artinya kami sangat-sangat terbatas dalam kemampuan kami untuk mengakses sumber daya tersebut. Karena sumber dayanya harus diekspor lagi dari daerah-daerah luar Sulawesi seperti Pulau Jawa, seperti Aceh, di mana proses kilang minyak tersebut dilakukan. Oleh karena itu, solusi yang kemudian kami tawarkan adalah terjadinya terdesentralisasi oleh energi tersebut, di mana masyarakat-masyarakat di Pulau Muna misalnya bisa kemudian mulai merasakan akses energi listrik yang datang dari ombak yang mereka rasakan. Energi listrik tersebut kemudian bisa digunakan untuk infrastruktur kendaraan listrik, sehingga pada akhirnya mobilitas mereka tidak harus tergantung dari harga minyak global, serta distribusi minyak dari Pulau Jawa dan Pulau Aceh. Oleh karena itu, bangga menjadi proposisi. Baik, luar biasa. Udah terjawab dan nanti akan dinilai langsung. Mereka berdasarkan data dan fakta adalah pelaku penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Yang mana telah tercatat dalam World Bank pada tahun 2022, lebih dari 70 negara telah berhasil mengumpulkan miliaran dolar, yaitu sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat dari pajak yang dibebankan kepada pelaku sektor industri yang menyebabkan atau menyumbang emisi karbon. Karena masyarakat sementara yang terbesar di dunia dan menghambat transisi energi menuju hijau terbarukan. Kemudian nomor 3, telah kami nyatakan juga bukan penghapusan bahan bakar fosil, akan tetapi melakukan reformasi subsidi. Daripada membebani rakyat dengan pencabutan subsidi, rakyat kecil maksudnya, kita bisa memberikan subsidi hanya kepada kelompok-kelompok tertentu, yaitu dengan nelayan, seperti nelayan, petani, buruh, UMKM, dan sebagainya, pengguna transportasi umum dan sebagainya juga termasuk. Hal ini juga bisa dilakukan dengan sistem subsidi
dan juga aplikasi digital yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian jika dikatakan ada solusi lain yang kami ajukan, itu akan berkorelasi dengan pertanyaan kedua, yaitu terkait dengan good governance atau tata kelola pemerintahan. Oke, mungkin kita akan kami serahkan kepada teman atau rekan kami selanjutnya. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan untuk pertanyaan yang ketiga, yakni evaluasi pemerintah. Yang pertama, banyak sekali evaluasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah good governance. Satu yang bisa kita perlihatkan bahwasanya baru-baru terjadi bahwasanya adanya penggelapan uang ataupun korupsi yang ada di Pertamina, bahwasanya harga BBM kita yang sangat mahal, yang mana subsidi pemerintah harus digelontorkan sebanyak-banyak untuk menekan harga BBM itu, karena Pertamina saat ini pemerintah mendapatkan bahan bakar fosil itu dari luar negeri melalui broker, yang mana hal itu bisa menyebabkan kenaikan harga. Maka dari itu good governance bisa dilakukan yang pertama dengan bagaimana Pertamina dan pemerintah mencari energi fosil yang ada di luar negeri saat ini tanpa melibatkan pihak ketiga. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita juga perlu adanya evaluasi dari luar pemerintah. Yang pertama, kita bisa membadatkan evaluasi melalui Bappenas dan Kemenku untuk melihat subsidi. Tadi sudah ditekankan oleh teman saya bahwa adanya reformasi subsidi, dan bagaimana agar jaminannya reformasi subsidi ini berhasil. Pemerintah bisa menerapkan skema subsidi bersyarat seperti yang sudah diterapkan. Kemudian hal ini bisa didukung dengan kemajuan teknologi, bisa dengan kode QR, didukung dengan pengisian data-data agar lebih akurat komunitas di masyarakat. Reformasi Indonesia Plus yang diawali melahirkan adanya komunikasi, pengawasan, dan transparansi yang kemudian sukseskan adanya penghilangan tanpa penghilangan subsidi. Terima kasih. Baik, dua tim sudah memberikan jawaban dari pertanyaan para dewan panelis di sesi ketiga ini. Dan sesi berikutnya, sambil panelis nanti juga menganalisis ya, memberikan review penilaian kepada dua tim. Ada sesi 4, ini yang menjadi pamungkas dari debat siang ini, yakni kedua tim akan diberikan kesempatan menyampaikan closing argumen. Nah, waktunya 3 menit. Dan isi argumen atau closing argumen ini bukan menyanggah pernyataan atau menyanggah dalam sesi tanya jawab tadi ya, namun argumentasi yang meyakinkan di hadapan dewan juri atau dewan panelis bahwa pendapat kalian ini yang paling unggul. Nah, inilah yang juga menambah keyakinan bagi para panelis untuk memberikan penilaian akhir. Dan saya langsung beri kesempatan pertama tentunya kepada tim pro. Waktunya 3 menit untuk memberikan closing argumennya. Untuk Universitas Hasanuddin, dipersilahkan saat waktu menyala. Dewan juri, kesimpulan dari debat ini sebenarnya sederhana. Pertama, efek dari pihak oposisi itu simetris. Artinya bisa terjadi di kedua sisi. Karena walaupun kita menghapus subsidi, semua bantuan yang dibahas oleh oposisi itu akan tetap didapatkan. Apalagi mekanisme pajak karbon mereka yang bakal lebih merugikan karena kita akan makin dipajak kalau kita makin pakai banyak BBM. Atau efek dari reformasi subsidi. Inilah yang secara teknis, ini kan secara teknis penghapusan bertahap juga. Jadi mereka juga mendukung kami. Lagi pula kami juga memberikan perhitungan yang lebih rinci dan data yang lebih akurat terhadap bagaimana reformasinya akan dilakukan dan bagaimana dilakukannya secara bertahap. Kedua adalah, eksklusivitas dari tim kami adalah kita memberikan demand yang lebih untuk mendorong transisi energi hijau. Karena alternatif energi fosil yang murah semakin terbatas dan subsidi ke energi hijau semakin banyak. Sehingga ada keseimbangan persaingan di pasar, sehingga insentif masyarakat dan industri beralih itu lebih tinggi, sehingga transisi ini akan lebih baik sesuai dengan perhitungan yang sudah diproyeksikan. Komparasinya, di sisi oposisi tidak ada insentif ini, hingga sampai 100 sampai 200 tahun ke depan pun mereka akan selalu memperpanjang dampak karbon dari bahan fosil terhadap lingkungan.
Hal yang menjadi catatan penting bahwa tim kontra tidak pernah menjawab aspek lingkungan. Kenapa? Kerusakan lingkungan kita telah menjelaskan bahwa ini berkontribusi pada peningkatan emisi yang ada di Indonesia. Ini tidak pernah dijawab bagaimana mereka akan melakukan penurunan emisi karbon di Indonesia sesegera mungkin karena kerusakan terus berlanjut. Oleh karena itu, pengurangan subsidi dilakukan secara bertahap di sisi kita dan ini menjawab tantangan atas kerusakan lingkungan tersebut. Kedua, tentang pajak insentif atau pajak karbon. Data yang mereka bawakan, data Bank Dunia, tidak eksklusif kepada data Indonesia. Kenapa? Memang ini berhasil di Kanada, Amerika, Inggris, dan Paris. Tetapi ini belum dipraktikkan di Indonesia. Maka manfaat margin yang mereka katakan akan bisa dialokasikan kepada investasi energi hijau tidak akan terjadi. Ketiga, mengenai investor, mereka tidak menjelaskan bagaimana ini kemudian akan memberikan kedaulatan energi. Mereka tidak menjawab bagaimana kalau mereka tetap bergantung pada subsidi BBM, bagaimana ketersediaan BBM hingga akhir nantinya at the end of the day. Oleh karena itu, belum pernah dijawab oleh tim kontra. Ini sisi yang paling penting, bahwa di sisi kami setidaknya ada mekanisme prasyarat dari semua keuntungan yang sudah kami jelaskan, bahwa ada dulu pemerintah yang menunjukkan insentif bahwa transisi akan terjadi, sehingga pada akhirnya ada insentif bagi investor juga untuk melakukan investasi terhadap proses transisi kita, karena pada akhirnya mereka akan merasa aman. Perusahaan kendaraan listrik dengan harga terjangkau akan mau menjual di Indonesia karena mereka merasa bahwa ada pasarnya. Perusahaan geothermal, industri panel surya, industri PLTB, mau konstruksi dulu di Indonesia, tapi pada saat yang sama, di sisi kami juga tidak akan ada proses ekonomi yang terseok-seok karena pelaku industri harus dipecat akibat subsidinya tidak tiba ditarik. Ini yang paling penting. Hanya di sisi kami lah keseimbangan antara sustainabilitas ekonomi di mana pelaku ekonomi dan industri masih tetap bisa berkontribusi secara aktif kepada perputaran roda ekonomi serta proses transisi yang jauh lebih sehat di sisi kami akan terjadi. Oleh karena itu, maka kami percaya bahwa vote sisi proposisi. Oke, waktu habis tepat. Nah, berikutnya teman-teman langsung kita sambung ya ke tim kontra. Baik, terima kasih. Silakan saat waktu menyala. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Bahwasanya dalam closing statement kami akan hanya menyimpulkan argumen-argumen kita, argumen yang telah disampaikan tanpa memberikan rebuttal ataupun sanggahan seperti yang dilakukan tim pro tadi. Bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra menyoroti bagaimana penghapusan subsidi bahan bakar fosil bukan menjadi satu-satunya jalan utama untuk melakukan transisi energi hijau. Sama seperti yang dikatakan tim pro. Mereka selalu menjustifikasi dan mensimplifikasi bahwasanya hal tersebut menjadi satu-satunya jalan. Justru penghapusan subsidi energi fosil yang dilakukan tanpa adanya persiapan serta opsi energi alternatif yang telah settle, siap digunakan dan bisa dijangkau oleh semua pihak, malah akan menjerumuskan masyarakat serta negara ke dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Kami pun menyoroti bagaimana reformasi subsidi dan good governance perlu diimplementasikan agar subsidi diberikan kepada pihak yang betul-betul membutuhkan sembari kita bersama-sama membangun energi hijau. Data dan fakta lapangan yang ada tahun 98, 2005, dan 2022 dan bahkan status quo saat ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksiapan bukan hanya dari segi ekonomi, namun geografis, SDM-nya, dan banyak faktor lain. Dan pengurangan karbon bisa dilakukan dengan investasi kepada transportasi umum agar lebih banyak, bukan dengan serta-merta menghapuskan subsidi. Dan bahkan data Bank Dunia, bahkan data internasional saja menunjukkan bahwa pengurangan subsidi itu tidak efisien untuk dilakukan dan diterapkan di negara karena akan menimbulkan adanya ketidakstabilan negara sosial itu sendiri. Dan banyaknya studi kasus di Belanda, di Australia bahkan menunjukkan adanya kegagalan. Bahkan saja negara yang memiliki kemajuan teknologi, kesiapan SDM, lalu bagaimana dengan Indonesia dengan banyaknya faktor ketidaksiapannya? Dewan Juri yang terhormat, saat kami memberikan argumen, kami tidak ingin berpikir di mana ada false dilemma ketika kami menyederhanakan suatu solusi padahal masih ada solusi-solusi lain yang lebih efisien dan efektif dan juga berkeadilan. Sehingga kami jelas tidak menolak adanya transisi energi hijau, namun kami menolak adanya transisi energi secara menyakitkan bagi rakyat kecil dan tidak berkeadilan. Data jelas menunjukkan bahwasannya mencabut subsidi bahan bakar fosil itu bisa memperburuk kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial. Solusi yang kami tawarkan lebih berkeadilan, memperkuat insentif, kebijakan energi terbarukan, bangun infrastruktur hijau di desa-desa, serta menerapkan emisi pajak karbon terhadap pelaku sektor industri formal yang menyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Reformasi subsidi serta good governance juga menjadi langkah yang bijak untuk mempercepat transisi energi hijau, bukan dengan cara menghapus
subsidi bahan bakar fosil. Karena keadilan iklim dari kami bukan soal mana yang lebih cepat, siapa yang lebih cepat, akan tetapi keadilan iklim sejati adalah kita berusaha berproses maju, berubah untuk menuju transisi energi hijau tanpa meninggalkan siapapun dan tanpa mengorbankan siapapun, termasuk rakyat kecil yang mana menjadi rakyat dengan mayoritas terbesar di negara kita Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, waktu habis. Dan luar biasa penampilan kedua tim siang hari ini. Sengit sekali, saya sampai sulit bernapas. Keduanya sama-sama kuat dan referensinya, cara argumentasinya dan yang lain sudah lengkap. Tinggal sekarang penentuan para panelis atau 3 panelis yang setia menemani kita. Boleh menunggu di waiting room. Saya serahkan ke operator teknisnya ya. Ini dia, Kak Indah udah muncul, para panelis sudah muncul, juru bicaranya Kak Indah ya? Iya Kak. Saya Mas. Oh, aduh, ini juraganya, juru bicaranya, Mas Rigi. Silakan Ya. Mas Rigi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali mengingatkan ya, kalau kita ini kan berdebat ya, berdebat itu memang ada argumen-argumen yang disampaikan, kemudian berdasarkan data, berdasarkan analis kita gitu ya. Kadang-kala memang datanya sudah pas, posisi kita sudah pas, tapi kadang cara penyampaian ya, artikulasi, cara kemudian struktur menyampaikan itu kemudian harus juga diperhatikan, karena itu menjadi satu penilaian dalam debat kali ini. Kami tadi sudah berdiskusi dan sudah mempertimbangkan nilainya 242, 243, jadi sangat ketat sekali, selisih 1 ya, 242, 243. Kami kemudian memilih tim pro untuk maju ke babak selanjutnya. Selamat untuk tim pro dari Unhas, dan tetap semangat untuk teman-teman dari UNESA. Semoga kita bisa berjumpa di Liga Debat Mahasiswa tahun 2026. Saya kembalikan ke Mas Bidin. Terima kasih panelis. Nah, ini akibat dari alotnya panelis memberikan penilaian memang tipis sekali ternyata. 243 untuk Universitas Hasanuddin dan 242 untuk Universitas Negeri Surabaya UNESA. Selamat. Kalau saya harus selamat kedua tim. Selamat untuk kedua tim yang sudah berdebat secara sengit dan fair di siang hari ini. Dan tentunya ini adalah akhir dari perempat final yang kemudian nanti akan dilanjutkan semifinal. Pada debat yang ini yang layak maju ke semifinal adalah Unhas. Baik teman-teman dan panelis kalian, sampai jumpa di Liga Debat Mahasiswa IDN Time 2025 Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa mohon follow IDN Time di semua platform media sosial, baca berita-beritanya deh. Dan saya Zifratul Abidin mohon undur diri. Selamat sore semuanya dan tetap progresif